Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 Mendika Kebumen. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat kan? Dan semuanya melaksanakan puasa Ramadan dengan baik kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Guru. Yang pastinya kita akan belajar kembali tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang pertama, yang A, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pak Guru pernah jelaskan bahwa setiap nabi itu memiliki mukjizat-mukjizatnya sendiri, seperti halnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu memiliki mukjizat dapat membelah bulan, perjalanan Isra Mi'raj, dan yang paling besar adalah mukjizatnya yaitu kitab suci Al-Quran. Sebelumnya, Pak Guru juga sudah menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu ada segerombolan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, namun tidak bisa. Itu adalah tanda-tanda kebesaran oleh Allah. Sebelumnya juga Pak Guru sudah menjelaskan peristiwa luar biasa pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Salah satunya pada saat usia 2 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berbicara, seperti halnya anak-anak sekarang. Ketika umur 9 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berjalan, dan ketika umur 2 tahun Nabi Muhammad sudah dilepas untuk mengembalakan kambing. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa pada saat pengasuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, Nabi Muhammad itu diasuh oleh Abu Thalib setelah meninggalnya kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, kira-kira umur 8 tahun sampai 25 tahun. Karena 25 tahun beliau sudah menikah dengan Siti Khadijah. Kita lanjutkan. Beberapa perilaku dan hal luar biasa Nabi Muhammad ketika dalam pengasuhan pamannya. Nabi Muhammad itu orang yang jujur, orang yang baik, jadi nanti akan banyak sekali beberapa hal-hal yang luar biasa. Salah satunya adalah makanan yang sedikit menjadi berat, cukup dan kenyang. Pada suatu ketika Abu Thalib itu sedang makan. Nah, Abu Thalib itu merasa heran, kenapa ketika makan bersama dengan Nabi Muhammad, makanan yang sedikit itu bisa menjadi berat dan cukup mengenyangkan. Nah, ketika makan tidak bersama dengan Nabi Muhammad, makanan yang sedikit itu ya sedikit. Jadi Abu Thalib itu meluangkan waktu untuk makan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah tamak dalam makanan. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah rakus, makan secukupnya. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tuh. Nabi Muhammad tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk kurban berhala. Yang namanya hewan disembelih bukan atas nama Allah, disembelih untuk nama berhala, itu Nabi Muhammad tidak mau memakannya, karena itu adalah perbuatan syirik atau musyrik. Nabi Muhammad tidak pernah minum minuman yang memabukkan, berfoya-foya. Padahal pada waktu itu masyarakat Mekah itu sangat gemar berminum minuman, mabuk-mabukan, berfoya-foya. Namun Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti hal-hal kebiasaan seperti itu. Lanjutnya, Nabi Muhammad selalu menyisir rambutnya dengan rapi, sehingga wajah serta tubuh Nabi Muhammad selalu bersih. Nah, hal ini patut kita contoh ya anak-anak. Kita harus membiasakan menjaga diri kita, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita
dengan cara menjaganya. Seperti halnya Nabi Muhammad, kita diberi rambut yang bagus, kita rawat yaitu dengan cara menyisirnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad tidak mau berganti pakaian di hadapan Abu Thalib sebelum pergi tidur. Pada suatu ketika, Abu Thalib menyuruh Nabi Muhammad untuk berganti pakaian di hadapannya. Namun Nabi Muhammad menolaknya karena Nabi Muhammad merasa malu dan sungkan. Akhirnya, karena tidak bisa menolaknya dengan keras, akhirnya Nabi Muhammad menyuruh Abu Thalib untuk memalingkan wajahnya, untuk membelakanginya. Nah, pada waktu membelakanginya, Nabi Muhammad pun mengganti pakaiannya sebelum tidur. Nabi Muhammad juga tidak pernah berbohong, dan beliau juga tidak melakukan sesuatu yang tidak senonoh atau yang tidak baik. Nabi Muhammad itu memiliki sifat siddiq atau berbicara yang benar atau jujur. Nah, oleh karena itu harus kita contoh ya anak. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Karena apa? Berhala bukanlah sesembahan umat Islam. Jadi Nabi Muhammad ketika melihat orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, Nabi Muhammad menghindarinya. Nah, kemudian kejadian yang terakhir adalah turunlah hujan di kota Mekah. Kota Mekah itu jarang sekali ada hujan. Pada waktu itu pemuka kaum kafir Quraisy berbicara pada Abu Thalib bahwa di sana itu sangat kering sekali dan menginginkan hujan. Nah, sehingga Abu Thalib pun mengajak Nabi Muhammad untuk membawanya ke Ka'bah. Di sampingnya itu kemudian mereka berdoa sambil memegang tangan Nabi Muhammad. Nah, seketika itu pula turunlah hujan yang sangat lebat. Nah, pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy pun merasa senang. Nah, hal itulah beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami Nabi Muhammad ketika diasuh oleh Abu Thalib. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat di deskripsi di bawah ini. Agar lebih jelasnya lagi bisa kalian tulis di buku tulis kalian, nanti ketika tatap muka kita bahas bersama-sama. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.